Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Namun mengawalinya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini adalah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada pekabaran firman Tuhan ini, dan kami semua boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, di saat ini kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Judul renungan kita di malam hari ini yaitu maukah kau membalas kejahatan dengan kebaikan? Ayat renungan terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seorang pria. Pada suatu ketika, pria ini dia melihat ular yang sedang terbakar dan hampir mati. Karena iba terhadap ular tersebut, ia langsung berusaha untuk menyelamatkan ular dari dalam api yang berkobar. Celakanya, saudara-saudara, sesaat setelah dia berhasil mengeluarkan ular tersebut dari dalam api, ular itu secara tiba-tiba menyerang pria yang telah menyelamatkan dirinya dari petaka yang nyaris menewaskannya tersebut. Serangan mendadak itu lantas membuat sang pria tidak sempat untuk menghindar. Alhasil, ular itu berhasil menggigit tangan daripada sang pria. Meski beberapa saat kemudian, ular tersebut langsung terhempas kembali ke dalam api lantaran gerakan refleks dari pria tersebut. Saudara-saudaraku, menariknya, dalam kondisi tangan yang terluka, pria ini kembali berupaya untuk mengeluarkan ular tersebut dari dalam api dengan menggunakan kayu. Lantas, ada pria yang lainnya yang mengamati apa yang dilakukan oleh pria tersebut, dan dia bertanya kepada pria itu, "Mengapa kamu masih mau menolong ular itu, padahal ular tersebut sudah menggigit dirimu?" Maka dengan cepat, pria ini menjawab bahwa dia menggigit karena itu merupakan sifat alaminya, dan saya tidak mau mengubah sifat alami saya, yaitu membantu dan menolong hanya karena apa yang ular itu telah lakukan kepada saya. Saudara-saudaraku, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa pria ini tetap konsisten dengan sikapnya yang suka menolong. Saudara-saudara, tak jarang niat baik kita justru seringkali mendapat balasan yang sebaliknya. Ada saja orang yang sudah dikasih hati tetapi malah tidak tahu diri. Belum lagi ada beberapa orang yang dengan sengaja suka menyakiti hati kita. Entah apa motivasi yang melatar belakanginya, padahal kalau dipikir-pikir, kita selalu bersikap baik kepada orang tersebut. Namun meskipun begitu, kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh berhenti berusaha menjadi orang yang baik. Ya, sebab tidak selamanya kebaikan yang kita berikan ke satu orang akan langsung dibalas oleh orang yang sama. Bisa jadi upahnya dari kebaikan yang kita telah berikan akan dibayar oleh orang yang lain. Saudara-saudaraku, daripada kita membalas kejahatan dengan kejahatan, lebih baik kita terus menanam kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukanlah hal yang baik, tetapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ada banyak manfaat yang bisa kita terima. Berikut ini saya akan menguraikan 5 manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, lama-lama orang yang membenci kita akan merasa bersalah dan sungkan sendiri. Artinya bahwa bayangkan bila saudara-saudara sudah berbuat sesuatu yang buruk kepada seseorang, tetapi orang tersebut malah terus berbuat kebaikan kepada kita. Dia tidak membalas ataupun menyimpan dendam sama sekali terhadap kita,
tentu saja hati nurani kita akan terketuk dan kita akan merasa sungkan dengan sendirinya, dan kita tidak akan lagi membenci orang tersebut. Karena dia terus bersikap manis kepada kita, lama-kelamaan kita akan sadar bahwa orang tersebut tidak pantas untuk kita benci, dan pada akhirnya rasa tidak suka itu akan luntur dengan sendirinya. Yang kedua, orang yang membencimu akan mundur karena gagal memancing emosimu. Saudara-saudara, kalaupun kebaikan kita tidaklah cukup ampuh untuk mengubah rasa kebencian daripada orang yang membenci kita, setidaknya orang tersebut akan mundur dengan sendirinya, sebab segala usaha yang telah dia lakukan untuk memancing emosi kita untuk meledak-ledak justru tidak membuahkan hasil. Untuk itulah, daripada kita berdebat ataupun adu otot, lebih baik kita menjadi orang yang ramah dan tidak terprovokasi dengan segala hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Walaupun terbilang menyebalkan, tetapi kita haruslah menjadi orang yang bersabar. Yang ketiga, hatimu jadi lebih tenang karena tidak dikuasai amarah. Saudara-saudara, ketika kita mampu menahan diri kita agar tidak terpancing dengan amarah, maka kita akan menjadi pemenang. Saudara-saudara, belakangan ini kita akan menyadari bahwa ketika kita bersabar, maka kita akan memiliki rasa tentram di dalam hati. Marilah kita menjadi orang yang ikhlas dan mau memaafkan, agar hidup kita tidak terganggu dengan segala macam yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang keempat, kesabaranmu akan terlatih sehingga lebih mengedepankan logika ketimbang emosi semata. Saudara-saudara, ketika kita terbiasa sabar dalam menghadapi fitnaan dan sikap jahat dari orang-orang di sekitar kita, maka itu akan membuat kita mampu berpikir lebih bijak. Memang kalau diri ini tidak dikuasai oleh emosi, maka otak kita akan melihat segala masalah dari sudut pandang yang lebih logis. Dengan demikian, daripada kita menyelesaikan persoalan menggunakan emosi, lebih baik kita mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak, sehingga dengan pikiran yang tenang, semua masalah serumit apapun itu bisa terselesaikan dengan bijak dan tepat sasaran. Yang terakhir atau yang kelima, tidak menutup kemungkinan dari lawan kalian bisa menjadi kawan. Saudara-saudara, banyak cerita dua orang yang tadinya bermusuhan justru adalah menjadi teman yang akrab, bahkan menjadi sahabat. Dan hal semacam ini pula bisa terjadi atau bisa dialami oleh saudara dan saya. Mungkin saja ada orang yang semula membenci kita, tetapi lambat laun akan berubah menjadi baik dan semakin dekat dengan kita. Ini semua adalah berkat kesabaran serta kebaikan yang terus-menerus kita berikan kepada orang tersebut, sehingga membuat dia sadar bahwa tidak ada cukup alasan bagi dirinya untuk membenci kita lagi, dan pada akhirnya kita akan menambah banyak teman. Saudara-saudara, tidak ada salahnya dengan berbuat baik. Yang paling penting di sini adalah jangan kita melakukan kebaikan dengan setengah hati, apalagi memilih-milih siapa yang layak untuk mendapatkan kebaikan kita. Sekalipun itu adalah musuh kita sendiri, percayalah bahwa setiap kebaikan yang kita berikan tidak akan merugikan diri kita, tetapi suatu saat kita akan merasakan sendiri manfaat dan memetik sendiri hasil dari kebaikan yang kita berikan. Lihatlah contoh Yesus. Yesus selama pelayanannya di dunia ini selalu menunjukkan contoh yang sangat baik dan selalu menunjukkan kasih. Untuk itulah Yesus mengajak kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sebagai orang Kristen, sudah sepatutnya kita tetap mempertahankan sifat mengasihi, mengampuni, dan membantu. Ayat yang terakhir di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Baik, di saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan kita di malam hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan yang indah yang telah menguatkan iman kami. Ajarlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap orang yang bersalah kepada kami, tetapi ajarlah kami untuk terus berbuat kebaikan dan kasih. Ajarlah kami untuk bersabar menghadapinya, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk mampu melakukan semua hal tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, berikanlah hati yang baik bagi kami semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya apa yang menjadi doa dan pergumulan dalam hidup mereka, kiranya Bapa mau mendengar dan menjawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Bapa jaga dan lindungi kami semua dalam malam tidur kami, sehingga kami boleh dibangunkan kembali di esok hari dengan tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami di malam hari ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.